Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Nazwa Zulfarani. Nomor NPM saya 25109. Saya dari kelas C. Nah, saya di sini ditugasin untuk mempresentasikan mengenai transformasi hukum perdata nasional melalui pembaruan hukum perikatan. Nah, hukum perdata, khususnya hukum perikatan, adalah tulang punggung dari setiap interaksi ekonomi dan sosial masyarakat modern karena mengatur janji, kesepakatan, dan tanggung jawab yang menggerakkan roda perekonomian. Sejak zaman kolonial, hukum perikatan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda, yaitu Burgerlijk Wetboek atau KUH Perdata yang disahkan pada tahun 1847. Nah, sejak Indonesia merdeka, adanya nih kekosongan hukum yang tentunya harus diantisipasi. Karena itu, dengan peniadaan penggolongan penduduk sebagaimana pasal 131 juga pasal 163 Indistat-Regeling serta melalui pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala badan negara dan peraturan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru. Jadi, KUH Perdata tetap berlaku agar kehidupan hukum dan kepastian hukum di tengah masyarakat tidak berhenti. Burgerlijk Wetboek tidak dirancang untuk seluruh penduduk Hindia Belanda atau Indonesia. Ia hanya berlaku bagi golongan Eropa dan Timur Asing. Mengapa? Karena pemerintah kolonial menganggap hukum Eropa tidak cocok untuk masyarakat pribumi yang masih kuat berpegang pada adat dan komunitas. Oleh karena itu, pribumi memberlakukan sistem hukum adat. Hukum perikatannya out of date menciptakan resiko ketidakpastian hukum dalam menghadapi dinamika abad ke-21. Mengapa? Yang pertama, karena tidak responsif terhadap perkembangan teknologi dan ekonomi. Yang kedua, kurangnya kepastian dalam praktik kontrak modern. KUH Perdata belum mengenal tentang perlindungan data pribadi, kontrak digital, e-commerce, ekonomi digital, dan platform. Nah, akibatnya nih, banyak transaksi modern tidak diatur secara eksplisit sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda. Juga, aparat penegak hukum dan hakim harus berinterpretasi yang menyebabkan ketidakpastian. Hal itu menciptakan ketidakpastian hukum dan kesenjangan keadilan norma-norma lama gagal memberikan perlindungan yang memadai bagi pihak yang lebih lemah, terutama dalam kontrak baku dan transaksi digital. Juga ada beberapa isu krusial nih yang perlu menjadi perhatian kita semua mengenai hukum keperdataan. Yang pertama, pembaruan hukum perikatan. Perkembangan global menuntut kita untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum kontrak internasional. Yang kedua, akomodasi hukum perdata Islam. Penting sekali nih untuk memastikan asas-asas hukum perikatan Islam terakomodasi dan disinkronkan. Karena prinsip-prinsip syariah sebenarnya dapat diakui menyesuaikan sepanjang tidak melanggar larangan seperti ghahar, maisar, riba, dan haram. Tapi realitanya nih menunjukkan bahwa hingga kini KUH Perdata masih dijadikan rujukan utama yang bersifat mengikat. Sebuah fakta yang menegaskan betapa pentingnya segera menghadiri hukum perdata nasional yang benar-benar lahir dari nilai budaya dan aspirasi bangsa Indonesia. Di tengah urgensi pembaruan hukum perdata, tantangan utama yang kita hadapi adalah bagaimana menemukan titik keseimbangan antara tradisi dan modernitas. KUH Perdata tidak hanya berfungsi sebagai perangkat hukum, tetapi juga merefleksikan identitas hukum Indonesia. Pembaruan hukum perlu dilaksanakan dengan tetap menghormati prinsip-prinsip dasar yang telah menjadi fondasi hukum nasional, sekaligus membuka ruang bagi kebutuhan masyarakat modern. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.